Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di video resume kami kali ini. Video yang kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Prodi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Di sini kita akan membahas konsep krusial dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Tumpukan informasi menarik menanti, mulai dari perlindungan hukum bagi warga negara hingga bagaimana penegak hukum membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan lewatkan, yuk kita mulai. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Ulul Albab dengan NBI 11200181 bersama rekan saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arlisya Zakamila dengan NIM 1112100182. Di sini saya sebagai rekan dari Kak Ulul Albab akan menjelaskan tentang materi hukum administrasi negara. Pertama-tama kita akan membahas landasan kuat bagi masyarakat dalam interaksi mereka dengan pemerintahan, yakni perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Bagaimana sih sistem ini dirancang untuk melindungi hak-hak konstitusional dan menjaga keseimbangan kekuasaan? Mari kita temukan jawabannya. Dalam konteks hukum administrasi negara di Indonesia, perlindungan hukum menjadi konsep kunci yang mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan akuntabel. Beberapa aspek yang tercakup dalam perlindungan hukum administrasi negara di Indonesia mencakup: yang pertama, perlindungan hukum bagi warga negara. Aspek ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak konstitusional, hak atas layanan publik yang baik, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah. Yang kedua, akses keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting untuk memastikan bahwa keputusan administrasi negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas, adil, dan transparan. Yang ketiga, pengawas dan akuntabilitas. Tujuan aspek ini adalah memastikan bahwa para pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tindak mereka dan bahwa menggunakan kekuasaan publik dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang keempat, penegak hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sistem ini melibatkan penegak hukum yang adil dan efektif terhadap penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti penyalahgunaan, penyimpangan, atau tindak korup dalam administrasi publik. Dengan memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif dalam hukum administrasi negara, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan prioritas pada pelayanan publik yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengorek dunia penegak hukum administrasi negara, di mana keadilan dan transparansi menjadi fokus utama. Pengadilan Tata Usaha Negara, lembaga pengawasan, dan peraturan perundang-undangan akan menjadi sorotan untuk membuka mata kita terhadap bagaimana hukum ditegakkan secara efektif. Penegak hukum administrasi negara merupakan upaya untuk menegakkan aturan dan hukum yang terkait dengan aktivitas administrasi publik dan pemerintah di Indonesia. Beberapa aspek penting dari penegak hukum administrasi negara di Indonesia melibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran khusus dalam menyelesaikan sengketa administrasi yang melibatkan pemerintah dan warga negara atau badan hukum. Pengadilan ini bertanggung jawab untuk memutuskan sengketa-sengketa terkait dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Lembaga pengawasan seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi memainkan peran penting dalam memastikan penegakan hukum administrasi negara. Ombudsman bertugas mengawasi penyelenggaraan layanan publik, sementara KPK fokus pada pemberantasan korupsi di lingkungan administrasi publik. Peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum administrasi negara juga terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi publik, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,
Penerapan peraturan ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintahan didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan transparan. Sistem pengawasan internal, selain sebagai lembaga eksternal, penegak hukum administrasi negara juga melibatkan sistem pengawasan internal di dalam institusi pemerintahan itu sendiri. Ini mencakup pembentukan mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hukum. Beralih ke aspek yang tak kalah penting, kita akan membahas legal drafting dalam hukum administrasi negara. Bagaimana proses penyusunan dokumen hukum memainkan peran kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik? Mari kita kupas tuntas. Legal drafting dalam konteks hukum administrasi negara merujuk pada proses penyusunan dokumen hukum yang terkait dengan tata kelola pemerintahan dan administrasi negara. Beberapa aspek penting dalam legal drafting menurut hukum administrasi negara mencakup ketepatan hukum, klausa frasa jelas dan tegas, prinsip kepastian hukum, ruang lingkup dan tujuan yang jelas, aspek partisipatif, pemahaman terhadap proses administratif, evaluasi dan peninjauan rutin. Legal drafting dalam hukum administrasi negara menjadi kunci yang menciptakan aturan-aturan yang dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dasar hukum yang solid untuk pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik. Proses penyusunan legal drafting melibatkan serangkaian langkah-langkah yang hati-hati untuk memastikan kejelasan, kepatuhan hukum, dan konsistensi dari awal hingga akhir dokumen. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas pengawasan dalam hukum administrasi negara. Bagaimana sih mekanisme pengawasan dalam hukum administrasi negara itu? Jadi, pengawasan dalam hukum administrasi negara itu seperti Ombudsman dan KPK. Dua lembaga ini membantu memastikan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Pengawasan dalam hukum administrasi negara terbagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal. Di sini pengawasan secara internal dilakukan oleh pemerintah sendiri dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta tindakan administratif yang melanggar hukum. Sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh lembaga independen atau otoritas yang tidak terkait secara langsung dengan pemerintah serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Baik, selanjutnya kita akan membahas peradilan administrasi negara. Yang pertama, fungsi peradilan administrasi negara ada dua, yaitu menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah terkait tindakan administratif. Yang kedua, memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan konflik. Baik, selanjutnya kita akan membahas proses peradilan dalam hukum administrasi negara. Proses peradilan dalam hukum administrasi negara ada tiga, yaitu yang pertama, pemeriksaan terhadap tindakan administratif yang dianggap melanggar hukum. Yang kedua, memberikan putusan yang bersifat final terkait gugatan administratif. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap kebijakan dan tindakan administratifnya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu hukum administrasi negara merupakan landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dengan fokus perlindungan, penegakan hukum, proses legal drafting, pengawasan, dan peradilan administrasi. Dalam kerangka ini, keberadaan hukum administrasi negara menjadi penting untuk memastikan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan. Tidak terasa teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Saya Arlisa Zakamilai dan rekan saya Kak Ulul Albab ingin memohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata. Kami juga sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Edi Wahyudi selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dosen pembimbing kami, atas kesempatannya untuk membuat video ini agar dapat ditonton oleh teman-teman semuanya di luar sana yang sedang mencari informasi tentang hukum administrasi negara. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kami masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat terbuka apabila ada masukan dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.